kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kami saya dulu ya. Shalom saudara. Saya ingin melanjutkan apa yang 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah, atau 3 minggu yang lalu, mengenai pelayanan pelepasan ya. Ada 11 titik masuk roh jahat. Kita baru membahasnya berapa? 5 ya. Jadi ada 6 lagi. Ada 6 lagi titik di mana roh jahat itu bisa masuk di seseorang. Nah, saya ingin mengulang sedikit supaya kita bisa merefresh lagi apa yang telah kita pelajari. Jadi orang percaya itu tidak bisa dikuasai oleh roh jahat. Ada perbedaan antara dikuasai roh jahat dengan dipengaruhi oleh roh jahat. Tidak ada dua. Kalau dikuasai oleh roh jahat itu seperti orang, kalau dalam Alkitab itu seperti ketika Tuhan Yesus sampai ke seberang di Gadara itu ada kuburan, kemudian ada muncul orang yang kerasukan. Saudara mungkin ingat ceritanya bagaimana kemudian orang kerasukan itu masuk, bukan orangnya ya, tapi roh jahatnya itu masuk ke babi. Nah, saudara di sini kita lihat bahwa si orang ini nggak sadar gitu. Seorang ini nggak sadar, dia dikatakan sangat berbahaya karena memang dia dikuasai, bukan dipengaruhi. Nah, kalau contoh dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi oleh roh jahat. Dalam Alkitab ketika Yesus masuk ke Bait Allah, di situ ada seorang tua, ibu-ibu tua yang bungkuk badannya. Ingat ya? Kemudian ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus itu mengusir roh jahatnya. Ketika mengusir roh jahat, dia sembuh. Nah, itu dipengaruhi, itu ke tubuh. Tapi juga ada yang dipengaruhi secara pikiran, secara jiwa, ya banyak hal. Nah, jadi kita kalau ditanya ngapain kok udah percaya sama Tuhan kok perlu pelepasan lagi? Nah, yang perlu pelepasan itu bukan karena dikuasai, tapi karena dipengaruhi. Jadi seseorang masih bisa dipengaruhi oleh roh jahat sekalipun dia seorang percaya, sekalipun sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tetapi masih bisa dipengaruhi oleh roh jahat, jiwa dan tubuhnya. Nah, kemarin kita sudah membahas dari mana aja roh jahat itu bisa masuk. Karena itu jangan buka celah. Karena ketika kita buka celah, roh jahat bisa masuk. Yang pertama, dari roh jahat itu dari perbuatan dosa menjadi kebiasaan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, kemudian itu diulang-ulang terus. Dosa tadinya kecil, karena diulang-ulang jadi kebiasaan dan itu akan mengikat. Mula-mula cuma iseng aja ngelihat, ya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan tuh ngelihatnya. Nah, itu adalah celah masuk si roh jahat itu masuk dalam dirinya. Kemudian kedengkian. Kalau orang dengki, iri hati, itu juga adalah celah bagi roh jahat itu masuk. Kenapa bisa dengki? Kadang-kadang kita melihat, kan saya pernah tanya ya, lebih mudah mana tertawa dengan orang tertawa dan menangis dengan orang menangis ya? Lebih mudah mana? Menangis dengan menangis. Lebih mudah mana tertawa dengan orang tertawa atau menangis dengan orang menangis? Alvin? Hah? Tertawa lebih mudah ya. Bila orang ketawa, kita ikut ketawa itu lebih mudah dibanding dengan orang menangis itu ikut menangis ya. Ya, kebanyakan emang gitu ya jawabnya. Tapi sebetulnya itu sulit ya. Sebetulnya lebih sulit daripada menangis. Contoh, saya suka kasih contoh, kalau kita punya toko HP nih, counter HP ya. Yang satu sebelah kita tuh, wah banyak pembelinya, wah disorak-sorai nih suami istri, tepuk tangan, banyak pembelinya. Sedangkan toko yang satu lagi sepi. Dia bisa nggak ketawa dengan si toko itu yang sedang ketawa? Nggak bisa. Sulit ya.
Tapi itu yang diminta oleh Tuhan, belajar bagi kita untuk ketika ada orang tertawa itu tertawa ya. Ketika ada orang menangis, ikutlah menangis. Nah, orang yang nggak bisa menerima kenyataan itu bisa menimbulkan apa? Dengki dan iri hati. Oh dia sih yang dipilih, kenapa bukan saya? Kok dia sih yang dimajuin, kenapa bukan saya? Kok dia lebih maju ya? Padahal nggak ada apa-apanya. Kok dia bawahan saya? Kok kenapa lebih kelihatannya lebih planningnya lebih maju dibanding dengan saya? Nah, saudara, ketika iri hati itu muncul, itu menimbulkan dengki. Nah, dengki ini sangat berbahaya. Ada banyak terjadi dengki itu, bukan hanya di kantor, bukan hanya di yang lain, di gereja juga ada, saudara. Perasaan dengki itu, perasaan iri hati itu ada. Jadi ini yang harus kita cegah. Karena apa? Karena itu adalah pintu masuk bagi roh jahat itu masuk dalam diri seseorang. Nah, biasa orang dengki itu, dia tuh pengennya nggak bisa membunuh, tetapi secara karakter, secara kejiwaan dia ingin membunuh, walaupun secara fisik gitu. Tapi ingin menghancurkan karakter, ingin menghancurkan kehidupan orang itu kalau udah dengki, wah luar biasa. Makanya hati-hati dengan perasaan dengki. Begitu ada perasaan dengki muncul, iri muncul, langsung tolak dalam nama Yesus. Gunakan otoritas saudara, gunakan otoritasmu untuk melawan. Jangan biarkan dengki dan iri hati itu, karena banyak orang irian jaya gitu. Banyak orang Papua irian jaya. Lihat ini maju, dengki, ini maju, dengki. Lihat ini sukses, dengki. Nah itu kita harus lawan dengan menggunakan otoritas. Kemudian yang ketiga, tidak mau mengampuni dan menyimpan sakit hati. Sakitnya tuh di sini gitu. Ya. Karena sakit sekali. Tetapi saudara, ini adalah pintu masuk bagi roh jahat bercokol di dalam diri seseorang. Jadi buang segala sakit hati, buang segala menyimpan kesalahan orang lain. Kita harus buang. Belajarlah untuk kita mengasihi orang yang menganiaya kita. Belajarlah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin ada yang berkata, susah Pak. Betul, susah. Dan itu bukan soal emosi, tetapi soal kehendak. Apakah saudara mau mengampuni atau enggak? Kalau emosi, ngikutin emosi itu gak ada habisnya. Pasti tidak akan orang mau mengampuni ketika orang itu kesel. Tetapi ketika orang itu menyadari, saya harus mengampuni. Saya gak mau di dalam diri saya itu ada roh jahat yang bercokol. Nah, itu buang saudara jauh-jauh. Kemudian seks bebas, free sex ya. Ini ketika seseorang itu melakukan free sex, itu adalah buka celah bagi seseorang untuk mempersilahkan roh jahat itu masuk. Jadi hati-hati dengan free sex ya, seks di luar nikah, ya, perjinahan, homoseksual atau lesbian, pornografi, oral dan anal seks, masturbasi dan sebagainya. Itu adalah pintu masuk roh jahat itu ke dalam hidup seseorang. Yang kelima, ketakutan atau fobia. Nah, selamat datang sekali. Ya. Jadi kita sedang membahas ini mengenai pelayanan pelepasan. Dari mana aja roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri seseorang gitu ya. Jadi dia tidak menguasai orang tersebut, tetapi dia bisa mempengaruhi orang tersebut. Nah, jadi ciri-ciri titik-titiknya ini kita harus waspadai. Jadi kalau ada hal itu seperti dalam diri kita harus buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangan sampai kita mau menjadi tempat kediaman daripada roh jahat. Kalau di rumah kita, di kamar kita ada bangkai tikus, oh mau bangkai nih. Saudara nyaman nggak tidur dengan bangkai tikus di kamar saudara? Enggak lah, ya. Pasti kita cari nih mana nih. Pasti kita cari. Padahal cuma bangkai cek gitu ya. Tapi itu baunya sama. Paling kecil tapi baunya sama. Tapi ada banyak orang yang nyaman ketika roh jahat itu masih ada di dalam dirinya. Waduh, sampai kapanpun Pak saya nggak bisa mengampuni orang itu. Sampai kapanpun Pak saya nggak bisa. Lah, tahukah Anda bahwa ketika kita nggak bisa mengampuni orang, itu sebetulnya kita sedang membuka pintu untuk roh jahat itu masuk dalam diri kita. Kok nyaman gitu, orang dengan hidup dengan kebencian,
hidup dengan dengki, hidup dengan iri hati kok nyaman. Tidak sadarkah kita bahwa itu adalah tempat bagi si roh jahat itu bercokol dalam diri kita. Tapi kan pas orang Kristen, ya secara roh kita tidak bisa dikuasai oleh roh jahat, tetapi di dalam jiwa kita masih bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Kemudian yang kelima itu ketakutan, fobia, takut dengan hal-hal yang sebetulnya kita belum lihat, tetapi udah takut duluan. Ya. Takut untuk masa depan. Anak saya nanti gimana ya? Nanti kalau sudah tua, terus anak saya sekolah, terus nanti gimana? Padahal anaknya masih kecil. Nanti dapat kerjaan apa enggak ya? Nanti menikah dengan siapa ya? Padahal anaknya masih kecil, udah takut duluan. Kita lagi kerja, aduh gimana kalau perusahaan yang saya kerja ini bangkrut ya? Penjualan udah semakin menurun. Gimana ya? Takut. Sebetulnya ketakutan itu adalah celah untuk roh jahat masuk. Dan ketakutan itu adalah suatu roh. Di dalam 2 Timotius 1:7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1:7 itu bukan roh ketakutan. Berarti ketakutan itu adalah suatu roh. Roh ketakutan. Pernah nggak saudara tiba-tiba merasa takut? Pernah ya? Itu sebetulnya ada roh jahat yang sedang menyerang kita. Jadi begitu ada roh takut, kok tiba-tiba sih takut ya? Nah, itu harus tolak, usir dalam nama Yesus, gunakan otoritas. Usir, jangan sampai kita kemudian menikmati rasa takut itu. Ada yang menikmati rasa takut loh. Tadinya takut cuma segitu, terus lama-lama dipikirin sama dia. Iya ya, kalau begini gimana ya? Kalau terjadi begini bagaimana ya? Kalau terjadi seperti itu gimana ya? Takut, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Jadi ketika kita takut, ya hadapi ketakutan itu. Jangan lari dari ketakutan, tapi hadapi ketakutan itu dengan otoritas yang saudara sudah miliki. Amin. Nah sekarang yang ke-6. Jadi kemarin itu 1-5, sekarang yang mulai ke-6 sampai dan naik dengan ke-11 ya. Ada 6 item lagi. Yang ke-6 adalah mengasihani diri. Orang yang berfokus pada diri sendiri daripada kepada Tuhan dan orang lain. Jadi dia, kenapa orang itu mengasihani dirinya? Karena timbul akibat penolakan, ketidakadilan, ditinggalkan orang dikasih dan lain-lain. Jadi misalnya ketika kita diperlakukan tidak adil, aduh kesiannya saya, kesian saya gitu. Oh saya diperlakukan gak adil ya? Oh saya merasa dijolimi ya? Oh saya merasa ditinggalkan ya? Salah saya apa ya? Kok begitu teganya sama saya? Nah, ini adalah roh mengasihani diri sendiri. Secara nggak sadar, ketika kita terus berfokus kepada diri kita sendiri, sebetulnya kita sedang membuka celah roh jatuh masuk dalam diri kita. Terutama yang banyak dialami oleh kaum wanita nih. Biasanya karena wanita kan perasaan kan. Jadi dia kadang-kadang merasa, kok gini ya, kok suami saya sekarang udah mulai berubah ya. Padahal lagi sakit gigi ya, jadi nggak mau tersenyum. Kok nggak mau tersenyum sama saya? Kok saya dicuekin ya? Kok saya begini ya? Kok diperlakukan nggak adil ya? Kok atasan saya sekarang melihat saya seperti itu ya? Mungkin atasan kita lagi sibuk atau lagi apa. Tapi kita kemudian berfokus kepada diri kita sendiri sehingga apa? Menimbulkan rasa kasihan pada diri kita. Nah saudara, perasaan seperti ini itu membuka celah untuk roh jahat itu masuk di dalam diri kita. Karena itu saudara, jangan berkubang kepada masalahmu. Jadi kalau ada perasaan, oh saya begini ya, cepat tolak sudah. Cepat usir dalam nama Yesus. Untuk roh mengasihani diri sendiri, aku tolak aku di dalam nama Yesus. Jadi saudara, terkadang situasi dan kondisi kita itu dimanfaatkan oleh iblis untuk sebagai kendaraan bagi dia untuk masuk dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Siapa di sini suka mengasihani diri sendiri? Merasa dijolimi, merasa dicuekin, merasa gak adil, merasa kita disakiti. Nah saudara, jangan
kita mengasihani diri kita sendiri, tapi serahkan itu pada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi ketika kita timbul aja pikiran, iya ya, oh begini ya hidup saya, oh susah banget ya saya, oh capek banget ya hidup saya, oh kayaknya orang lain happy kok saya, padahal saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya udah melayani sama Tuhan, oh begini ya hidup saya. Soalnya ketika kita mulai berfokus pada diri kita sendiri, roh jahat itu udah ngintai itu, dia bisa masuk ke dalam pikiran kita. Makanya begitu ada hal seperti itu, buang, tolak dalam nama Yesus. Ya. Orang yang menguasai, orang yang mengasihani diri sendiri, maka kuasa Roh Kudus itu nggak akan efektif dalam dirinya, saudara. Jadi nggak punya power gitu. Karena apa? Karena sudah tertutup dengan Roh mengasihani diri sendiri. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah ikatan jiwa, bukan janji jiwa ya. Kalau janji jiwa itu kopi ya. Iya. Ini ikatan jiwa. Ikatan jiwa ini ada dua macam, saudara. Ada ikatan jiwa itu dari Tuhan dan ada yang dari dunia ini. Kalau dari ikatan jiwa, sering juga disebut soulmate ya, sama teman gitu ya. Nah, saudara, ini ikatan jiwa ini kalau yang dari Tuhan itu nggak apa-apa. Contoh Daud dan Yonatan ya. Daud mengadakan perjanjian jiwa dengan Yonatan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan, ini bahaya. Nah, ikatan jiwa itu bisa dibangun dengan orang-orang, antar orang, bisa dibangun dengan binatang ya. Jadi ikatan jiwa manusia dengan jiwa binatang. Biasanya tuh sama binatang sayang banget, nggak bisa lepas, nggak bisa ini. Bahkan sekarang teman saya beberapa waktu yang lalu tuh, temennya ngundang dia karena anjingnya ulang tahun yang pertama. Anjingnya ulang tahun dikasih nih, kemudian disuruh bawa kadonya apa ya buat anjingnya. Terus kata itu makanan anjing aja. Ini saudara sekarang itu sudah bergeser ya, Jadi anjing itu sekarang di ulang tahunnya ya. Didoain sama pendoa nggak, Pak? Tulangan ya di rumah. Kalau saya di Lipo tuh suka lihat banyak orang ya bawa gendong-gendong lah, bukan gendong anak, sudah gendong anjing ya. Gendong anjing. Dorongnya apa? Dorong anjing ya, saya pikir dorong baby gitu ya. Enggak tahu anjing di depan dorong. Nah, saudara, ikatan jiwa juga bisa terjadi dengan kelompok atau organisasi. Itu udah terikat banget tuh sama organisasi itu. Dan ikatan jiwa juga bisa terbentuk dengan hobi. Pokoknya kalau udah hobi mancing, di mana aja tuh disamperin mancing. Ya, istri ditinggalin, gereja ditinggalin, ini mancing ya. Padahal dapat nggak, cuma seneng aja gitu. Soalnya ini ikatan jiwa. Ikatan jiwa yang bukan dari Tuhan tentunya. Kalau yang itu membuat jauh dari Tuhan ya. Dan lain-lain ya. Jadi saudara, ikatan jiwa yang terjadi bukan dari Tuhan, ini bisa membuka celah bagi roh jahat itu bisa masuk ke dalam ikatan jiwa itu. Makanya hati-hati jangan sampai ada terikat jiwa kita dengan sesuatu. Jadi kalau terikat dengan sesuatu, wah ini bukan dari Tuhan. Dengan benda-benda ya, dengan orang ya, dengan seperti tadi hobi dan sebagainya. Jadi harus dilepaskan, harus disangkal ya, sangkal diri, harus dimatikan keinginan daging itu, sehingga kita tidak terikat, jiwa kita bebas. Amin. Jadi kalau ada hobi yang nggak bisa dilepasin, itu udah suatu ikatan tuh. Hobi Pak, ya tapi ketika engkau tidak bisa melepaskan dirimu dari hobi itu ada suatu ikatan di dalamnya. Jadi mesti dilepaskan. Yang ke-8, ini trauma emosi atau mental. Ini juga titik di mana roh jahat itu masuk ke dalam orang itu.
Misalnya mengalami atau melihat suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, menakutkan atau membahayakan. Misalnya orang mau kecelakaan, mau hampir mati, naik pesawat terbang, itu hampir mau jatuh misalnya, maka orang itu nggak akan berani lagi untuk naik pesawat, memerlukan waktu berapa lama sembuh baru dia bisa itu. Atau ketika orang itu melihat suatu peristiwa yang menyeramkan, itu membuat dia tuh mengalami trauma. Nah, trauma seperti itu bisa menyebabkan roh jahat itu masuk ke dalamnya. Dan trauma emosi atau mental ini sangat berbahaya. Contoh, ketika seorang anak itu dipermalukan di depan orang banyak oleh bapaknya atau ibunya, maka itu membekas dan bisa menimbulkan kepahitan, dan itu bisa, roh jahat itu bisa masuk ke dalam diri orang itu. Kemudian trauma misalnya orang putus cinta ya karena dikhianati, maka dia kadang-kadang nggak mau untuk berpacaran lagi, dia takut nanti saya dikhianati lagi. Padahal nggak semua laki-laki itu seperti itu ya, tapi katanya 10 laki-laki, berapa yang betul? Nah, yang itu saya. Katanya banyak yang nggak betul gitu, banyak yang nggak betul laki. Cuma di sini laki-lakinya laki-laki yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Laki-laki yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kemudian perlakuan yang kasar dari orang tua dalam mendidik anaknya, ini juga menjadi trauma. Salah dikit gampar, salah dikit pukul, salah sedikit tendang. Maka ketika dia besar, dia akan tumbuh jadi preman. Temennya salah dikit pukul sama dia. Kenapa? Saya juga biasa kok dipukul sama orang tua saya. Salah sedikit temannya diajar. Kenapa? Udah terbiasa, terbentuk karakter seperti itu. Apalagi kalau ngomongnya itu orang tua marahin anak itu luar biasa. Maka begitu dia besar, sekolahan dia mulai kasar juga sama teman-teman. Makanya hati-hati kita para orang tua mendidik anak ya. Kalau saya mendidik cucu. Jadi kita harus hati-hati untuk berkata-kata, jangan sampai mempermalukan anak kita atau membuat anak kita trauma ya secara emosi maupun secara mental, karena itu tidak baik. Ketika anak melihat orang tuanya itu sering berantem, ibunya sering dipukuli, kadang-kadang si anak itu udah besar, ketika dia menikah, kadang-kadang dia misalnya anak itu perempuan melihat ibunya sering dipukuli, ketika dia menikah, biasanya dia dominan orangnya. Dia ingin menguasai si suaminya karena dia nggak mau nasibnya sama seperti ibunya. Atau lebih parah lagi, anak itu nggak mau merit. Ngapain merit katanya? Ibu saya aja nggak bahagia, orang tua saya nggak bahagia. Nah, saudara, ini akibat dari trauma mental. Nah, itu adalah pintu masuk bagi roh jahat bisa masuk dalam diri seseorang. Sepertinya kok gampang banget ya roh jahat masuk ya. Ini salah sedikit masuk, salah sedikit masuk. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa loh, bukan singa ya. Seperti singa, kucingnya bisa seperti singa. Iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling. Dia melihat mana ada celah kan. Begitu ada celah dia masuk. Buka pintu aja. Masuk. Makanya kita harus jaga hati kita. Hal-hal yang tidak baik cepat buang. Hal yang gak enak dalam diri kita cepat kita ampuni. Minta ampun sama Tuhan dan sebagainya. Jangan dibiarkan gitu. Karena ketika kita membiarkan, itu kita sedang membuka celah agar jatuh masuk. Yang kelima, serangan dalam kandungan. Siapa yang sedang hamil? Menurut saya memang besar, tapi bukan berarti hamil. Tanto maksudnya ya, karena dia pria. Nah saudara, orang yang sedang mengandung itu bisa
bisa diserang oleh roh jahat. Apa? Ketika si ibu orang itu membuka celah, misalnya dengan adat istiadat tuh, hati-hati, sudah Kristen tapi masih adat istiadat yang dipelihara, itu hati-hati, itu buka celah bagi roh jahat itu bisa masuk dan bisa menyerang kandungan. Nah, karena itu apa akibatnya ketika seperti itu? Itu bisa mengakibatkan anak itu sering sakit-sakit, ada kelemahan emosi dan mental serta sifat-sifat yang abnormal. Bagaimana cara menanganinya? Nah, si ayah ibu itu harus mengakui dosa. Mungkin ketika hamil dia minta-minta didoain dengan orang-orang pintar supaya bayinya sehat dan sebagainya. Itu celah bisa masuk dan harus minta ampun seperti itu ya. Dan usir roh jahat yang ada dalam diri orang itu, si ibu itu, agar roh jahat itu tidak menyerang kandungannya. Yang ke-10, kecanduan. Kecanduan ya. Jadi faktor dalam suatu kecanduan adalah roh jahat. Jadi bukan semata-mata karena dia hobi Pak, enggak cuma itu loh. Orang yang kecanduan itu karena apa? Karena ada unsur roh jahatnya yang mengikat orang ini, sehingga orang ini terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Jadi roh jahat mengendalikan orang ini, membawanya kepada kehancuran. Kenapa orang itu bisa mengalami kecanduan? Jadi kadang-kadang orang yang lari dari kenyataan. Kalau hobi lari itu bagus, saudara. Tapi hobi lari dari kenyataan ini bahaya. Jangan lari dari kenyataan, tapi hadapilah kenyataan. Karena apa? Ketika kita merasa sendiri, merasa kesepian, merasa kita kenyataan yang kita harapkan gak sesuai, kemudian kita mulai mencari sesuatu. Nah, ketika kita mulai mencari sesuatu yang mula-mulanya iseng, lama-lama menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus-menerus itu menjadi kecanduan. Kalau seseorang yang sudah kecanduan ini bahaya. Sukar melepaskannya. Tetapi oleh darah Yesus semua menjadi mungkin. Tetapi ketika orang itu berusaha dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Saya pernah ceritakan ya, bagaimana ada seorang WL, bukan di sini, yang terikat kecanduan dengan pornografi. Satu hari bisa 6 kali nonton pornografi. Bahkan ketika hari Minggu itu sebelum naik dia sempat nonton dulu. Setelah naik mimbar, shalom, haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kok mukanya masih kayak pepaya gitu. Itu WL zaman dulu ya. Sekarang ya. Nah, saudara, dengan cara apa orang tersebut kemudian akhirnya bisa dibebaskan? Dan ini bisa juga, saya nggak tahu apakah di sini ada kecanduan atau enggak ya. Saya berdoa tidak ada ya. Tetapi kalau ada, entah kecanduan apa ya, saudara, itu adalah suatu ikatan, dan apalagi yang berbau dosa. Ini harus dilepaskan dengan cara apa? Coba kita buka di 2 Korintus 5:21. Ini si WL ini bisa lepas karena ayat ini sebenarnya. 2 Korintus 5:21. Jadi orang yang kecanduan ini, saudara bisa menyampaikan juga kepada orang yang kecanduan itu untuk mendeklar ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 5:21. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi si orang ini ceritanya ketika dia nonton gitu ya, setelah dia nonton, dia ngomong ini tuh, declare. Lama-kelamaan dari 6 kali katanya menjadi 3 kali, menjadi 2 kali, 1 kali, dan dia dibebaskan. Gara-gara apa declare ini tuh? Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Amin.
Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Jadi coba nanti yang kecanduan sesuatu, saudara declare coba. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena aku. Kita ini ganti dengan aku. Supaya di dalam dia, dalam Yesus, aku dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat ini dihafalkan. Kalau nggak hafal, saudara catat. Begitu kecanduan datang, saudara baca ayat ini, dan insya Allah dan percayalah saudara bahwa ayat ini berkuasa. Ketika saudara nyatakan declare ini dengan penuh iman, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Kita bayangin bagaimana Yesus di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, supaya di dalam dia yang di kayu salib itu saya dibenarkan oleh Allah. Setiap kali orang itu mau berbuat dosa, dia baca ayat ini, lama-kelamaan dosanya dia nggak ada keinginan lagi untuk berdosa. Jadi ada rasa muak, ada rasa nggak enak ketika melakukan dosa, karena ayat ini berkuasa untuk mengubah orang ini. Karena itu saudara, hafalkan ayat ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena aku. Masa sekarang aku masih mau ngelihat lagi kayak gitu? Masa sekarang aku masih mau melakukan hal itu lagi? Karena di dalam dia, supaya di dalam dia aku dibenarkan. Yang 11 yang terakhir, sihir dan okultisme. Bentuk apapun dalam okultisme akan selalu membuka pintu bagi roh jahat. Sekecil apapun gitu. Sekecil apapun roh jahat bisa masuk melalui prinsip okultisme ini. Nah, direkomendasikan kepada orang percaya yang berasal dari latar belakang okultisme menjalani pelepasan pribadi. Contoh, agama-agama tertentu menyembah dewa-dewa, itu menyembah berhala. Saudara, direkomendasikan kalau orang percaya itu baru bertobat dari agama-agama tertentu, itu direkomendasikan untuk sebaiknya pelayanan pelepasan. Orang yang melakukan okultisme itu memang pada mulanya dikasih sama setan. Kita mau apa, kekayaan dikasih, tetapi tidak ada yang gratis sama setan. Dia akan menuntut. Nah, ketika dia tuntut, habislah. Makanya jangan mau terlibat di dalam okultisme apapun. Contoh yang paling gampang sekarang ini, okultisme dikemas dalam istilah-istilah yang sepertinya kelihatan jadi wajar. Contoh, dukun, dulu orang ke dukun malu-malu, ngumpet-ngumpet. Sekarang di mall, festival paranormal. Festival paranormal. Pasang meja-meja, orang meramal. Dulu waktu saya masih kecil, saya suka kumpul. Kalau ada acara itu sepanjang jalan tuh, kadang-kadang ada orang yang suka lihat tangan gitu. Baca-baca tangan. Nah, saudara, iseng lihat aja. Ketika engkau menyodorkan tanganmu, itu saudara sedang mempersilahkan roh jahat itu masuk ke dalam diri. Ketika kita mulai iseng-iseng baca bintang hari ini, jodoh saudara, bintangnya apa? Lipa, bintangnya apa? Masih ingat bintangnya? Jadi jangan ingat lagi bintang-bintang ya. Jangan lagi bintang apa ya. Saya bintang 7. Jadi harus ditolak. Segala seperti itu harus ditolak. Karena secara nggak langsung kita diramal ya. Sekarang ketika balapan motor GP ada si pawang hujan
Itu katanya bukan bawang, bukan dukun, tapi karena kearifan lokal. Jadi dikemas bahasanya itu, dikemas bahasanya di orang gak keciri gitu. Padahal itu sesuatu yang bahaya. Jadi saudara, kita harus hati-hati melihat kehidupan ini. Ada banyak hal yang bisa menjadi celah bagi roh jahat itu masuk. Nah, dari 1 sampai 11 itu, kalau ada dari kita, ya saya dulu pernah begini ya, tapi saya nggak berasa apa-apa sekarang. Belum tentu, saudara. Saya pernah saksikan bagaimana kehidupan saya dulu. Saya SMA atau SMP gitu, saya belajar di bela diri, tapi di kampung, saudara. Kalau itu dipakai persembahan gitu, namanya apa ya? Potong ayam kayak gitu, kemudian pakai menyan gitu. SMP loh, SMA saya belajar bela diri di Jakarta. Kemudian setelah menikah itu udah kuliah berapa tahun, kemudian menikah. Nah, saya terjadi pelepasan mengenai ilmu bela diri. Padahal bela dirinya udah lama sekali. Kok baru lepas? Karena nggak ada, selama ini ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi begitu ketemu dengan kuasa Tuhan, itu pasti tidak akan tahan. Nah, karena itu jangan berkata, dulu Pak saya pernah ke dukun. Kalau Anda belum pernah dibebaskan, harus dilepaskan loh. Tapi dulu kan saya kan sekarang udah Kristen, udah bertobat. Ya, tapi ketika saudara belum mendeklar, mematahkan semua kutuk itu si roh jahat masih bisa bercokol di dalam. Kemudian apakah bisa sendiri nggak sih Pak pelepasan itu? Jadi nggak usah dilayani. Bisa, seandainya Anda kuat. Dan yang kedua, ketika ikatan itu tidak kuat. Jadi ketika kita dikuatkan, kita sadar otoritas kita, itu kita bisa menangking sendiri, bisa membebaskan. Tetapi ketika orang itu terlibat okultisme yang begitu kuat, maka orang itu harus dibantu untuk dilepaskan. Harus dibantu. Harus ada orang yang kayak orang diikat. Kalau orang diikat gimana? Kalau dia diikatnya tambangnya pakai karet gelang, ya kayak gini. Kalau pakai tali rapia mungkin masih bisa, tapi kalau pakai tambang yang besar, ikatannya tuh udah ikatan kuat. Gimana bisa lepasin sendiri? Itu harus dibantu. Ada yang melepaskan. Nah, kalau orang pelayanan di pelepasan, kemudian orang itu nggak lepas-lepas, yang salah siapa? Setannya nggak mau keluar. Yang salah orangnya, pelayanan pelepasannya, si orang yang melayani, atau orang ini kurang iman untuk nggak ngusir setannya. Yang salah siapa? Ketika murid Tuhan Yesus mendoakan orang, kemudian orang itu nggak sembuh-sembuh, terus si bapaknya kan ngomong sama Tuhan, itu murid-muridmu udah berdoa tapi nggak sembuh gitu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan nyalahin siapa? Murid-muridnya. Murid, kamu kurang percaya sih. Jadi pada prinsipnya gini, terkadang kita terlalu baik sama setan. Mau dilepasin nggak? Mau dilepasin ya, kalau dilepasin itu kita doain. Kalau mau dilepasin kita doain. Kalau nggak mau dilepasin ya sudah. Kadang-kadang ya, ketika setannya itu bercokol dalam orang itu si orang itu bisa berkata nggak mau. Padahal bukan orang itu, tetapi orang itu dipengaruhi oleh si roh jahat. Jadi gunakan otoritasmu untuk usir setan. Jangan nanya-nanya lagi mau dilepasin nggak. Yang bagus ketika orang yang mau dilayani pelepasan tuh ada keinginan untuk lepas, itu lebih bagus. Tetapi kalau orangnya itu ketika saudara melayani itu ketika tahu, ini udah
Dari cerita dia sering berdukun dan sebagainya. Udah dengan otoritasmu, kau harus usir setannya itu. Ya. Makanya bulan depan judul kita adalah otoritas. Bagaimana kita nih punya otoritas mengusir. Jadi tidak tergantung kepada orang itu seperti apa, mau atau enggak. Karena kadang-kadang bisa setan yang berkata enggak mau, saya mau lepasin, padahal orangnya mau. Nah, kita gunakan otoritas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, karena masih ada materi lain. Bagaimana caranya kita mengalami pelepasan? Tadi adalah 11 titik di mana orang bisa mengalami roh jahat itu bisa masuk. Siapa yang pernah ke paranormal atau didoakan oleh dukun ketika sakit? Oh, saya pernah Pak, waktu masih kecil, tapi dibawa orang tua saya. Walaupun kecil, masih anak-anak pun, itu tetap dia bercokol ketika dia tidak dilepaskan. Siapa yang pernah melakukan hal yang gak baik, yang kecanduan dan sebagainya, itu harus dibebaskan, dilepaskan. Jadi jangan pikir, kita gak kenapa-napa. Apa sih ciri-ciri orang yang mengalami ikatan, mengalami pengaruh daripada roh jahat? Satu, biasanya orang ini imannya gak bisa bertumbuh dengan baik. Rasa malas sama Tuhan. Sekalinya rajin, terus udah gitu, hilang lagi. Gak bisa bertumbuh dengan secara terus-menerus, nanjak, naik, ada progresif, kita nggak ada. Hidup yang gak damai, ada aja masalah. Karena ingat, setan itu, iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita punya hidup dan hidup yang kelimpahan. Jadi jangan dipikir gini, kalau rumah tangga ribut terus, pasti adalah salah satu yang dipengaruhi oleh setan tuh. Nggak normal ributnya, dikit-dikit ribut. Itu jangan dipikir, namanya keluarga Pak, ya ribut wajar. Nggak wajar. Apalagi Anda di dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan. Gereja ribut wajar nggak? Nggak wajar sudah. Andrew Wommack ngarang buku dan hamba Tuhan yang luar biasa, membangkitkan orang mati itu. Dia udah berapa puluh orang doain. Dia bilang ketika gereja ribut itu bukan sesuatu yang wajar, tapi ada roh jahat yang mempengaruhi orang-orang tertentu yang buat keributan. Jadi jangan mau ketika Anda dipakai oleh roh jahat untuk jadi biang keributan. Jangan mau. Termasuk dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Suatu kali Andrew Wommack itu jalan sama ibunya, pergi berlibur. Ketika berlibur, ibunya itu cerewetnya tuh bukan main, enggak biasanya nih. Karena dia peka, Andrew Wommack peka sama Roh Kudus. Dia tahu ini ada roh jahat yang mempengaruhi ibunya. Dia usir. Bukan ibunya dimarahin secara ibunya, tetapi roh jahatnya diusir. Udah diusir gitu. Kembali normal. Jadi kadang-kadang ketika mungkin ada istri yang marah-marah terus, atau suami yang marah-marah terus, saudara usir, bukan usir suruh keluar. Pulang ke rumah orang tuamu. Setannya kita usir loh. Gimana cara ngusirnya? Apa orang lagi marah-marah gitu? Saya doa, aku tolak segala roh jahat yang menguasai, yang mempengaruhi pikiran daripada suamiku, pikiran daripada istriku. Aku tolak di dalam nama Yesus. Gak perlu saudara sambil pegang tangannya. Kadang-kadang ada orang yang gak mau didoain, tetapi kita harus bisa pakai strategi. Kita bisa sambil berjabat tangan, padahal kita sedang menyalurkan urapan Tuhan. Kita sedang berdoa untuk melepaskan orang itu dengan berjabat tangan.
sambil doa, sambil jabat tangan, sambil doakan orang itu. Mungkin ke suamimu atau ke istrimu bisa tepuk-tepuk pundaknya kan, atau diusap-usap kepalanya padahal engkau sedang mendoakan. Jadi terkadang si roh jahat itu bekerja dengan luar biasa. Dia berusaha untuk membuat orang-orang tuh jatuh hancur, diinjak-injak sama roh jahat. Tujuannya seperti itu, rumah tangga berantakan, kerja berantakan dan sebagainya. Bagaimana seorang bisa menyuruh orang lain untuk membunuh istrinya di Semarang? Gara-gara apa? Jadi segala sesuatu yang terjadi itu ada latar belakang. Nah biasanya dalangnya itulah roh jahat. Makanya jangan mau dijadikan pion gitu apa ya, kalau main catur gitu. Jangan mau kita jadikan alat. Kadang serahkan dirimu sebagai senjata kebenaran kata Tuhan. Jangan mau menyerahkan diri kita itu untuk dipakai oleh roh jahat. Roh jahat ketika mau membunuh seseorang tidak mencari golok yang melayang-layang. Golok melayang-layang tebas enggak, tetapi menggunakan orang yang pegang golok untuk tebas leher orang. Roh jahat tidak ngomelin seseorang untuk membuat orang itu sakit hati. Tapi dia pakai teman, dia pakai suami, dia pakai istri, dia pakai anak, dia pakai orang tua untuk membuat sakit hati. Ada banyak cara kalau kita gak waspada. Nah, saudara sudah belajar 1-11. Ada titik-titik di mana kita harus waspada. Jangan sampai kita roh jahat itu masuk dalam diri kita. Ada pertanyaan sampai sini, saudara? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, itu yang berapa tadi mengasihani diri sendiri. Iya. Itu kan sebelumnya di jiwa ya Pak ya. Nah, apakah bisa solusinya itu apakah harus didoakan pelepasan atau konseling gitu Pak? Iya, bagus ya pertanyaannya. Jadi itu harus ada dua. Yang pertama tuh pelayanan inner healing namanya. Inner healing tuh kesembuhan luka batin. Batinnya terluka. Jadi mesti ada inner healing. Tapi di balik itu sebetulnya dalangnya itu roh jahat. Itu ketika kita memiliki otoritas, biasanya dengan otoritas kita bisa usir itu, roh mengasihani diri sendiri itu. Kemudian ketika roh jahat itu pergi ya, sebetulnya tinggal sedikit disambungkan aja. Tapi kalau ketika biasanya orang tuh dengan pelayanan inner healing dulu, ditanya gimana supaya luka-luka batinnya disembuhkan. Bayangin orangnya, kata seperti itu kan, apa masalahnya, samperin orangnya, perlu kasih pengampunan dan sebagainya. Tapi itu pada dasarnya adalah roh jahat. Jadi kita punya otoritas sebetulnya untuk usir aja roh jahat. Jadi jangan terlalu ngikutin seperti itu ya, ngikutin iramanya itu lama dikusirnya. Udah langsung gunakan untuk usir setannya gitu. Roh jahat. Ya. Berarti langkah pertama tetap usir dulu. Usir aja udah roh jahatnya. Ketika dia nanti seperti itu baru dilayani. Seperti apa? Karena ketika ada roh jahatnya itu, ya dilayani masih agak susah kan ada roh jahatnya. Roh jahatnya suruh pergi dulu, usir. Nanti diisi oleh firman. Ada salah seorang anak udah didoain sana sini nggak sembuh. Artinya gitu lagi. Kemudian satu kali dia ke satu orang hamba Tuhan, kemudian oleh hamba Tuhan tuh nggak didoain, nggak diusir setannya. Udah kau baca firman, belajar firman tiap hari. Akhirnya dia lepas sendiri. Ketika apa? Ketika firman Tuhan itu tumbuh dalam dirinya. Amin. Bisa melepaskan diri. Amin. Nah, karena itu kita harus kuat dalam firman seperti itu. Amin. Tapi kalau ada orang yang terikat, kita perlu lepaskan dulu, bantu dulu tuh dia bebaskan. Bantu bebaskan dulu, baru udah gitu dia bisa bertumbuh. Biasa ketika seseorang itu udah dibebaskan, dilepaskan, pertumbuhan imannya tuh cepet. Karena nggak ada blocking spirit lagi.
Nggak ada firman baru jatuh diambil sama setan, sama burung. Nggak ada firman yang masuk dalam diri seseorang. Oke, ada lagi? Satu Pak Sam. Iya. Misalkan ada orang nih kayak Pak Sam kan waktu itu pelepasan, bukan berarti mungkin Pak Sam waktu itu minta dilepaskan dalam pernah belajar bela diri, mungkin nggak seperti itu, tapi tiba-tiba itu muncul dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dia bertanya-tanya, dulu saya lagi kecil diapain sama orang tua saya nggak inget, saya nggak tahu gitu ya. Jadi meraba-raba gitu Pak Sam. Nah itu untuk kondisi seperti itu gimana tuh Pak Sam? Iya, iya, betul. Jadi seperti saya waktu itu pelepasan itu nggak sengaja datang untuk minta didoakan pelepasan, enggak. Saya lagi ibadah sama istri saya, ibadah dewasa muda lagi di Jakarta, ibadah dewasa muda. Kemudian, nah yang saya bilang otoritas itu, ketika si hamba Tuhan yang punya otoritas yang kuat, jadi iblis suka nggak suka itu. Ketika si orang itu, kita ada di kelompok situ, di dalam ibadah itu, roh begitu kuat, roh kudus begitu kuat, ketika dia berdoa, bahkan waktu itu orang itu belum mulai usir setan, baru ngomong yang sebelah sini perempuan ya, sebelah sini laki-laki, tiba-tiba pada jatuh. Di sebelah saya jatuh dulu, ada orang jatuh perempuan. Terus saya tiba-tiba juga turun kaki saya mulai ngamuk-ngamuk gitu. Padahal orang itu belum doa, karena apa? Otoritas tuh. Maka penting sekali orang Kristen tuh, orang percaya kita belajar mengenai otoritas. Usir itu. Nah, kalau yang nggak tahu nih nenek moyang saya dulu seorang pelaut atau bukan gitu ya. Ya kalau ragu-ragu seperti itu ya berdoa aja. Minta didoakan, diputuskan, dilepaskan. Makanya kalau baptisan, saya sebenarnya tahu nih dari orang percaya atau bukan nih. Kalau dari orang percaya saya tolak, saya putuskan segala kutuk keturunan, kutuk apapun, putuskan dalam nama Yesus. Jadi harus diputuskan. Jadi hal-hal yang, karena secara keturunan itu, berapa keturunan itu? 7 keturunan. Banyak kan? 4 ya. 4 keturunan itu orang masih. Tapi seorang yang sudah lahir baru, putuskan. Jadi sudah terputus oleh darah Yesus. Rohnya itu yang baru, tetapi jiwanya itu yang masih bisa dipengaruhi. Jadi jangan salah. Orang Kristen kok masih ada setannya. Yang setannya itu berada bukan di rohnya. Roh kita sudah ada Roh Kudus, sudah manunggal. Tetapi roh jahatnya itu ada di jiwa dan tubuh. Kadang-kadang menguasai tubuh, sakit penyakit dan sebagainya. Banyak kejadian dalam Alkitab ketika setan dilepaskan sakitnya sembuh. Seperti itu, karena menguasai dia. Ada lagi pertanyaan? Nah sekarang bagaimana langkah-langkah menuju kebebasan? Saudara pengen bebas? Amin. Yang pertama saudara, ini perhatikan. Yang pertama, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang orang kenapa sih nggak mau pelayanan pelepasan? Malu Pak. Nanti kalau saya teriak-teriak gimana? Nanti kalau saya tiba-tiba manifestasi gimana? Kan maluin gitu ya. Nah saudara, tinggal pilih, mau tetap ada setannya dengan menjaga image-nya, atau kita mau merendahkan diri. Saya mau Pak, apapun, saya nggak mau ada setan di dalam diri saya. Saya nggak mau ada roh jahat yang mengikat saya. Saya nggak mau ada roh kedengkian, roh iri hati, roh kecanduan, roh perjinahan, roh percabulan, roh apapun saya nggak mau ada di dalam diri saya, nggak baik-baik. Saya mau bebas Pak. Nah kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta dilayani. Tapi saya malu pada banyak orang, bisa nggak privat? Ya tinggal telepon Cilipas sama Ko Hengki. Saya minta dilepasin dong. Tapi ini karena saya malu. Tapi sebetulnya nggak usah malu. Justru kita harus mau untuk merendahkan diri kita. Ada pelepasan nggak? Kan?
Terserah mau pilih yang mana ya. Mau tetap pada setannya atau kita merendahkan diri. Tapi saya nggak tahu Pak, apakah saya tuh dulu terikat atau enggak. Karena ciri-cirinya itu, kalau Anda susah untuk berkembang dalam Tuhan, ciri-cirinya nggak ada kedamaian, gersang hidup ini, kayaknya bosenin hidup ini. Kayaknya kalau pengen tidur udah gak usah bangun lagi. Kayaknya udah ngadepin sehari-hari itu nggak ada happy-nya, ngapain hidup ini? Hati-hati loh. Lebih baik Anda didoakan. Kemudian kedua, jadi tadi rendahkan diri, jangan malu. Daripada ada setannya ngapain? Jangan malu, minta dilayani. Yang kedua itu kita harus bertobat dan mengakui dosa. Tinggalkan. Jangan dipiara, nanti tambah besar. Jangan kita seolah-olah nggak ada. Dia ada kok. Jangan kita merasa ini nggak penting. Kata siapa? Ini perasaan biasa Pak. Cuma kesel kadang-kadang ngeliat wajahnya. Ya cepat-cepat. Kalau udah susah ngampunin, ada ikatan itu. Susah ngampunin deh. Itu lagi. Masalahnya terikat di situ. Artinya apa? Mau lepas nggak bisa. Ada orang pemain judi, bertobat. Dia bilang, saya nggak main judi lagi, karena kalah mulu. Ini bukan bertobat saudara, tapi karena kalah mulu, jadi nggak mau main judi lagi. Bertobat itu selain berpaling dari dosa, bertobat itu adalah perubahan paradigma. Jadi paradigma yang berubah itu bertobat namanya. Jadi kalau nanti, wah, kira-kira menang nih, dia bisa judi lagi saudara. Orang yang nggak mau selingkuh karena takut ketahuan, istri saya galak, nanti kalau saya selingkuh, wah bisa berapa? Jadi nggak mau selingkuh karena takut istri. Gimana kalau Anda di luar kota, nggak ada yang tahu mau buat apa, Anda bisa selingkuh. Artinya harus ketika kita bertobat itu artinya kita harus sepakat bahwa perbuatan dosa itu melukai hati Tuhan. Ini harus ada di dalam benak kita. Kalau dosa itu artinya melukai hati Tuhan, dan kita nggak mau melukai hati Tuhan. Jadi kita makanya bertobat nggak judi. Karena apa? Judi itu merusak, dan kata Bang Haji, judi itu haram. Orang kamu selingkuh kenapa? Bukan karena takut ketahuan, tapi dia tahu dia nggak mau mengkhianati istrinya atau suaminya. Jadi saudara, kalau orang cuma nyesel, itu namanya bukan bertobat. Jadi kalau orang bertobat itu artinya dia berpaling dan berubah paradigmanya, setuju bahwa perbuatan dosa itu adalah melukai Tuhan. Yang ketiga, mengampuni orang lain dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Karena ini masalah pengampunan ini masalah yang paling sering dialami oleh manusia. Kenapa ada terjadi pembunuhan? Karena sakit hati toh. Kenapa bisa seperti itu? Karena sakit hati. Karena itu ampuni dengan sepenuh hatimu, jangan setengah-setengah. Itu kan melepaskan, membebaskan daripada roh jahat yang bercokol. Selagi kita belum bertobat, selagi kita nggak mau mengampuni, diusir-usir pun nanti dia akan masuk lagi. Kenapa? Dia masih punya tempat kok. Tapi begitu kita tutup tempatnya, roh jahat itu nggak bisa masuk. Kenapa? Udah nggak ada tempat buat kamu, terusir. Tapi ketika kita ya sama maafin lah, tapi jangan berbuat dosa lagi ya, jangan berbuat salah lagi, awas tuh ya. Terus ketika dia salah lagi, dia sakit hati lagi, dia masuk lagi. Jadi sebaiknya ampunilah orang itu dengan sepenuh hati. Apapun
resikonya, tetapi kita hidup kita bebas daripada roh jahat. Nah saudara, 3 langkah ini, yang keempat, menyerahkan diri kepada pembebasan Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang keempat ini setelah kita merendahkan di hadapan Tuhan, gak usah malu untuk dilayani, kita bertobat, ngaku dosa kita mengampuni orang lain, dan keempat kita menyerahkan kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Terserah, silakan Tuhan, ini aku, ini hambamu, bekerjalah dalam diriku, aku mau bebas Tuhan. Aku nggak mau tubuhku didiami oleh korban. Aku nggak mau jiwaku dipengaruhi oleh jahat. Aku mau bebas, aku mau lepas, karena aku tahu hanya di situ ada kedamaian. Nah, sampai sedemikian jauh apa yang kita bahas, ada yang belum jelas? Silakan, saya mau bertanya. Ada yang bertanya? Mungkin Pak Sam, itu satu lagi mungkin Pak Sam, mungkin kita harus buka hati ya Pak Sam ya, Iya. terhadap pekerjaan Roh Kudus gitu. Iya, itu makanya yang keempat tadi itu ya. Yang keempat ya, oke. Jadi kita menyerahkan. Iya. Kalau kita masih tertutup ya, Iya. kecuali ada otoritas ya, otoritas masuk, maka yang tertutup pun dia harus membuka, karena otoritas harus kuat. Makanya belajar untuk percaya dalam dirimu ada otoritas. Nah kita lihat dulu, terakhir kita lihat Kisah Rasul pasal 3, saudara, kita lihat. Ketika Petrus menyembuhkan, ini bagi yang melayani harus menyadari hal ini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Perhatikan Kisah Rasul 3 ayat 1. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan pada pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, saudara perhatikan di ayat ke-4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Apa maksudnya lihatlah kepada kami? Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa pokoknya ketika kita melayani, yang penting lihat Yesus. Kadang-kadang kita ketika mendoakan orang, jangan lihat kepada saya, lihatnya kepada siapa? Yesus. Saya emang gak ada apa-apanya, lihat kepada Yesus. Sehingga kita merasa kita tuh gak ada apa-apa gitu. Padahal Tuhan berkata apa? Kuasa itu diberikan kepada siapa? Kepada kita. Jadi ini yang kadang-kadang paradigma ini yang seringkali kenapa kita nggak berani? Kenapa kita nggak berani mendoakan orang? Kenapa kita merasa seolah-olah kitanya nggak ada otoritas apa-apa? Padahal otoritas itu sudah diserahkan kepada kita, orang percaya. Di mana Roh Kudus itu ada dalam diri kita,
dan dia siap mengalir melalui kita. Amin. Makanya ketika Petrus berhadapan dengan orang lumpuh itu, dia berkata apa? Lihatlah Kepada kami. pada kami. Kok lihat kepada kami? Bukan apa itu enggak menyombongkan diri? Enggak. Jadi ingin menyadarkan kepada kita bahwa di dalam diri saudara itu ada satu yang luar biasa loh. Ada satu kuasa dalam diri kita itu, di mana setan-setan itu dia kaburnya, dia melarikan dirinya bukan dengan kekuatan kita, tetapi ada kuasa dalam diri kita yang mengalir keluar. Melalui apa? Melalui tangan kita. Ketika kita menjamah orang, itu urapan itu mengalir. Dan saudara perhatikan, nggak selalu mendoakan orang itu ditumang tangan kepalanya. Nggak selalu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia biasa pegang di kedua tangannya. Kenapa? Atau menjamah orang itu tumpang tangan di mana aja, karena melalui tangan inilah kuasa Tuhan dialirkan. Nah, jadi Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Artinya meyakinkan bahwa dalam diri kita itu ada kuasa. Amin. Yang bisa mengerti. Amin. Nah, baru ketika dia berkhotbah di ayat selanjutnya, dia berkhotbah ayat 12, Kisah 3 ayat 12. Kisah 3 ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Baru di sini dia berkata, kalau orang itu bisa jalan itu bukan karena kuasa saya. Nah, kok kamu natap saya sih gitu? Bisa bedakan nggak ininya, momennya? Iya, beda. Ketika dia sedang melayani orang, dia berkata, lihat kepada saya. Artinya kita harus yakin. Kalau kita aja nggak yakin dalam diri kita ada kuasa, bagaimana mendoakan orang? Harus yakin dalam dirimu itu ada kuasa gitu. Baru kita bisa ngusir setan, baru kita bisa menyembuhkan orang melalui diri kita. Kalau kita nggak yakin, gimana? Kita udah kalah duluan sebelum berperang. Tapi setelah berhasil, ini ayat yang Petrus, kok natap saya mah gak ada apa-apanya. Kalau dia bisa berjalan itu bukan karena saya, kata Petrus, bukan karena kami kok, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi beda. Tapi ketika engkau sedang melayani Tuhan, yakinlah, kok ini prajurit yang luar biasa. Orang yang diurapi, orang yang memiliki kuasa. Amin. Nah, nanti dalam pelayanan pelepasan itu, ya, usahakan orang itu untuk mengeluarkan. Jadi ketika kita suruh dia, ayo dorong keluar ya, setan-setannya dorong keluar, roh jahat yang ada dalam orang itu sendiri harus mau untuk mengeluarkan. Nah, itu melalui hembusan napas, baik melalui mulut ataupun melalui hidung. Saya ingat kalau Pak Berti melayani itu dia biasa gitu, coba tarik napas gitu kan, hembuskan. Nah, ketika kita menghembuskan napas itu, kita mendorong keluar semua roh-roh jahat, semua perbuatan busuk kita, perbuatan dosa kita buang itu. Bahkan kalau si Pak Berti, dia suka cium ya, ketika dia napas, masih bau nih, makan jengkol tadi ya, bukan itu maksudnya ya. Jadi baunya itu, bau busuknya itu, ini dari roh jahat, karena dia akan keluar melalui roh jahat. Biasanya ketika ada orang didoakan itu, ada yang saya pernah lihat ketika ada doa perpisahan tuh, wah napasnya kencang keluar dari hidungnya. Dia keluar gitu kayak orang lain habis lari gitu, napasnya keluar itu, roh jahat tuh keluar melalui itu. Jadi ketika kita itu, ayo tarik napas, buang ya. Ketika kau buang, kau dorong. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita mau doa. Nah, saudara, jangan malu ya. Apapun yang Tuhan mau kerjakan,
ya silakan aja Tuhan gitu ya. Kemudian siapa yang pernah mengalami dari 1 sampai 11 tadi ya, masih ada nyimpen amarah yang nggak terkendali. Kadang-kadang kalau marah nggak terkendali. Kalau marah itu luar biasa. Terus kepahitan yang terus menerus, nggak bisa ngilangin Pak, nggak bisa ngampunin. Terus kecanduan, entah kecanduan apapun, yang namanya kecanduan itu nggak bagus. Itu minta saudara bisa tarik nafas, nanti hembuskan uang. Nah nanti ada amal yang juga siap untuk berdoa ya kita. Nanti kita lihat kalau Tuhan gerakan mungkin berikan pendoa ya. Kalau nanti ketika Tuhan suruh untuk depan tangan, tempelin aja tanganmu kepada pundaknya, nggak usah kepalanya nggak apa-apa. Setelah biarkan Roh Kudus itu mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir melalui diri. Yuk, itu. Nanti kita bagi Tuhan Yesus.